Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Cayani dengan NIM 4181911141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa Knowledge Management System atau biasa yang kita sebut dengan KMS. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, apa sih pengertian dari KMS? KMS merupakan sistem pengelolaan pengetahuan, yaitu sarana yang berbasiskan teknologi informasi dalam pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk meningkatkan keahliannya dalam membantu organisasi dalam operasionalnya. Pada analisa kali ini, terdapat kasus pembuatan aplikasi KMS untuk mahasiswa Fasilkom dengan tujuan sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi pada Universitas Mercu Buana. Saya akan menjelaskan mengenai jenis KMS apa yang digunakan, alasan mengapa jenis KMS tersebut digunakan, penjelasan mengenai daftar user aplikasi, beserta fitur yang bisa diakses setiap user pada aplikasi KMS tersebut, penjelasan activity diagram pada aplikasi KMS tersebut, input dan output dari aplikasi tersebut, dan yang terakhir yaitu fitur-fitur unggulan yang terdapat pada aplikasi KMS tersebut. KMS merupakan penciptaan sebuah sistem yang memungkinkan suatu organisasi mampu untuk menampung atau memanfaatkan knowledge, pengalaman dan kreativitas para staf atau mahasiswanya untuk dapat meningkatkan kinerja mereka. Dan yang terpenting dari KMS yaitu knowledge sharing. Jenis KMS yang digunakan pada kasus kali ini yaitu sharing system. Dan alasan mengapa jenis sharing system yang dipilih pada kasus ini yaitu untuk membangun organisasi yang berbasis knowledge dibutuhkan 4 fungsi, yaitu using knowledge, finding knowledge, creating knowledge, dan packaging knowledge yang akan membantu suatu knowledge untuk menjawab pertanyaan mengenai now how, now what, dan now why, serta menumbuhkan kreativitas yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri atau yang biasa disebut dengan self-motivated creativity. Kemudian tacit pribadi atau personal tacit, kemudian tacit yang membudaya atau kultur tacit, kemudian tacit organisasi atau organization tacit, dan aset peraturan atau regulatory asset. Sekarang ini aset terpenting dari suatu industri adalah knowledge, apalagi sebagai suatu lembaga pendidikan seperti Universitas Mercu Buana. Berikut merupakan gambar use case, diagram beserta penjelasan mengenai daftar user dan fitur yang bisa diakses oleh user tersebut pada aplikasi mahasiswa UMB. Pada gambar use case yang dapat kita lihat, terdapat 2 user, yaitu admin UMB dan mahasiswa UMB. Untuk admin UMB dapat mengakses fitur login, fitur entry data mahasiswa, fitur melihat KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, data mahasiswa, fitur menghapus data mahasiswa, dan fitur mengedit atau mengupdate data mahasiswa. Sedangkan untuk user mahasiswa UMB hanya dapat mengakses fitur login, melihat KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, dan data mahasiswa itu sendiri, dan mencetak KHS atau tagihan. Selanjutnya adalah activity diagram. Di sini user admin UMB ingin mengakses fitur login. Pertama, masuk ke halaman login. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, user admin UMB memasukkan username dan password. Kemudian, sistem akan mengecek apakah username dan password tersebut cocok atau tersimpan atau terdaftar dalam sistem. Jika tidak, ia akan menampilkan halaman login awal kembali. Dan sedangkan jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya ini terdapat activity diagram ketika user mahasiswa UMB melakukan login. Prosesnya sama saja dengan user admin UMB.
Selanjutnya, user admin UMB mengakses fitur data entry. Untuk memulai, yaitu admin UMB melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih menu data entry. Maka sistem akan menampilkan menu data entry. Kemudian user admin UMB melakukan data entry. Selanjutnya, sistem akan memproses atau menyimpan data ke dalam database dan menampilkan data mahasiswa yang sudah diinput sebelumnya. Selanjutnya, user admin UMB ingin mengakses fitur melihat KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, serta data diri mahasiswa. Yaitu untuk memulainya dengan melakukan login, kemudian memilih menu yang ingin dilihat, kemudian sistem akan menampilkan halaman yang diinginkan. Pada fitur melihat KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, dan data diri mahasiswa bisa diakses juga oleh user mahasiswa UMB. Caranya sama seperti user UMB ingin melihat data tersebut. Selanjutnya yaitu fitur yang hanya bisa diakses oleh admin UMB. Cara melakukan fitur menghapus data yaitu dimulai dengan login, kemudian memilih menu yang ingin dihapus seperti KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, atau data diri mahasiswa yang ingin dihapus. Kemudian sistem akan menampilkan halaman terbaru setelah dilakukan hapus data. Dan masih dengan fitur yang hanya bisa diakses oleh user admin UMB, yaitu aktivitas mengedit atau mengupdate KHS, KRS, dan lain-lain. Dimulai dengan login, kemudian memilih menu yang ingin diedit atau diupdate seperti KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, data diri mahasiswa. Nah, setelah dilakukan edit data, maka sistem akan menampilkan halaman terbaru setelah dilakukannya edit atau update data. Dan fitur terakhir yang hanya bisa diakses oleh user mahasiswa UMB yaitu fitur mencetak KHS, KRS, tagihan, jadwal ujian, atau data diri mahasiswa. Dimulai dengan login, kemudian mahasiswa UMB memilih menu yang ingin dicetak, kemudian sistem akan menampilkan halaman yang ingin dicetak, kemudian memilih menu cetak, kemudian sistem akan mengubah data dari tampilan web menjadi file PDF yang bisa di print out. Kemudian sistem otomatis akan mendownload file PDF yang telah dicetak. Kemudian berikut data apa saja sih yang harus diinput oleh user admin UMB pada aplikasi mahasiswa UMB. Yang pertama yaitu data diri mahasiswa seperti nama mahasiswa, NIM mahasiswa, jurusan mahasiswa, fakultas mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, periode masuk mahasiswa, status mahasiswa aktif atau tidak, SKS tempuh mahasiswa, semester mahasiswa, IPK mahasiswa. Yang kedua yaitu perkuliahan, seperti status perkuliahan mahasiswa, data KRS mahasiswa, jadwal ujian, KS mahasiswa atau nilai mahasiswa, dan yang terakhir tagihan mahasiswa. Selanjutnya, output yang dihasilkan dari aplikasi mahasiswa UMB yaitu informasi mengenai data diri mahasiswa, jadwal ujian mahasiswa setiap semester, list tagihan yang sudah dibayarkan oleh mahasiswa, nilai hasil ujian yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa, dan yang terakhir mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Dari hasil analisis yang saya lakukan pada aplikasi mahasiswa UMB, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fitur unggulan yang harus dibuat untuk menyempurnakan aplikasi tersebut, yaitu fitur kontak dosen yang mengajar mata kuliah yang sedang diambil untuk dapat memudahkan kita koordinasi. Kemudian fitur notifikasi berupa email yang dikirimkan kepada setiap mahasiswa jika terjadi tunggakan tagihan.
guna untuk mengingatkan jika terdapat tagihan yang belum terbayarkan sebelumnya. Dan yang terakhir, fitur chat online dengan admin UMB jika seandainya ingin menanyakan suatu hal yang tidak diketahui oleh mahasiswa atau jika terjadi kesalahan pada data mahasiswa. Baik, berikut tadi adalah video penjelasan mengenai Knowledge Management System aplikasi mahasiswa UMB. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menjelaskan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.